Puji Tuhan, apakah saat ini kondisimu sedang sulit atau Anda berada dalam sebuah keadaan yang Anda merasa berat untuk melewatinya? Atau Anda merasa Anda sedang melalui hari-hari yang buruk? Bapak Ibu terkasih, saya teringat dengan sebuah firman di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya ketika ingat dengan masalah pencobaan, kondisi yang buruk dan sebagainya, saya teringat dengan peristiwa di tahun ini, yaitu mungkin sekitar bulan April atau Mei gitu. Bagaimana hal yang pertama adalah orang tua saya itu, mama saya, itu suatu hari dia pergi ke gereja untuk ibadah. Jadi di situ pada saat selesai ibadah, ada sisi foto-foto, singkat cerita, beliau jatuh dan dia jatuhnya karena ada orang lain yang jatuh dan menyeret dia. Singkat cerita, tulang di bagian bahu retak dan bagian kaki juga retak juga. Jadi ada 2 lokasi. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk operasi. Dan tentunya sebagai anak saya kepikiran dan saya sudah berdoa pada Tuhan. Dan saya menyerahkan semua itu pada Tuhan. Di dalam kondisi yang sulit begitu, datang lagi sebuah peristiwa di mana kakak ipar saya sedang dalam kondisi sakit keras. Dan dia harus berada di rumah sakit dan kondisinya ini sangat tidak baik. Dan itu kondisi datang beruntun. Nah, sesudah itu, tak lama kemudian mama saya, puji Tuhan, Tuhan tolong lewat gereja di mana waktu itu dia beribadah, yaitu gereja Gepembri. Nah, saya sangat bersyukur dengan apa yang pengurus, aktivis, bahkan hamba Tuhan di gereja tersebut, dia mempunyai hati untuk membawa orang tua saya pergi berobat di sebuah rumah sakit. Dan mereka ini juga yang dengan sukarela mengumpulkan sumbangan. Bahkan ada beberapa pengurus gereja yang berapa kali mengirimkan makanan untuk orang tua saya. Saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih. Dan operasi pertama dilakukan untuk di bagian bahu, dan puji Tuhan operasi berjalan dengan lancar. Dan karena orang tua saya sudah cukup berusia, dan kami semua berdoa supaya semua baik-baik kondisinya. Lalu yang berikutnya, operasi yang kedua, operasi di kaki, di bagian pinggul, ada yang retak, hancur, dan operasi juga berjalan dengan sempurna. Nah, sebelum itu, kami ini dalam arti harus menerima sebuah kenyataan bahwa orang yang kami kasihi, kakak ipar kami, pada akhirnya setelah berbulan-bulan di rumah sakit harus menderita, harus kami terima kenyataannya, maksud kami bahwa
akhirnya Tuhan memanggil beliau untuk pulang. Dan itu kesedihan yang cukup mendalam di dalam keluarga kami, maksud saya di keluarga besar kami. Dan kemudian selang berapa lama itu ibu mertua saya juga masuk rumah sakit, dan bersamaan waktu itu dengan mama saya sedang menjalani operasi. Nah, mama mertua saya menjalani pengobatan sakit bagian jantung dan juga di ginjal dan sebagainya. Kami berdoa, kami memberikan support, dukungan dalam arti supaya beliau tetap semangat dan sebagainya. Nah, lewat dari kurang lebih hampir 2 minggu, pada suatu hari beliau juga di kondisi di rumah, akhirnya Tuhan juga panggil pulang. Jadi ada 3 peristiwa yang beruntung dalam waktu yang sangat dekat. Bapak Ibu, kalau secara psikologi, saya mau berkata, orang dalam kondisi begitu pasti stres. Saya pernah di perkuliahan, itu ada perkuliahan tentang mata kuliah perilaku organisasi. Saya masih ingat ada satu di situ teks saya baca bahwa stres yang paling tinggi yang diderita oleh orang adalah ketika pasangannya itu atau salah satu anggota dan keluarganya itu meninggal. Dan kami ini menjalani begitu banyak hal, tekanan demi tekanan dan peristiwa demi peristiwa yang tidak baik buat kami. Tapi kami bisa bertahan, kami tetap bisa sukacita, dan kami tetap bisa melayani Tuhan. Itu karena kami percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas semuanya. Dan satu hal, kami percaya bahwa 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi saya belajar untuk percaya pada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan pun, saya yakin tiada manusia yang lepas atau luput dari masalah. Dan saya menganggap itu semua adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan saya percaya bahwa itu tidak melebihi kekuatan saya sebagai seorang manusia. Dan saya percaya yang berikutnya adalah begini. Sebab Tuhan setia. Memang terbukti bahwa Tuhan setia. Waktu mama saya mengalami kesulitan, waktu ipar saya dalam kondisi di rumah sakit dengan biaya pengobatan yang tidak murah. Ya, karena saya mau berkata, biaya rumah sakit untuk sakit cancer dan sebagainya itu tidak murah. Dan saya sangat menyadari Tuhan itu setia. Setiap keuangan yang dibutuhkan untuk rumah sakit ini jumlahnya itu tidak sedikit. Apalagi jumlah biaya operasi mama saya. Itu nggak ada yang namanya murah. Yang saya menemukan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu menolong. Dan juga Tuhan bagaimana Dia setia menyertai istri saya ketika beliau di rumah sakit menemani mama mertua saya. Dan saya percaya Tuhan itu luar biasa. Dia itu tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan saya juga mau garis bawahi bahwa Yakobus pasal 1 ayat 13 bahwa dikatakan begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak Ibu, jangan suka kita menuduh Tuhan di balik itu. Baiklah kita seperti Ayub, biar kita kedapatan tidak salah ketika kita dalam pencobaan-pencobaan tersebut. Mulut kita ini tidak mengeluarkan
sebuah statement membuat Tuhan berduka, menyalahkan Tuhan di balik peristiwa yang ada. Bapak Ibu, saya mau berkata, 3 peristiwa ini dalam hidup saya, itu tidak gampang. Kalau orang-orang lain mungkin dia sudah nggak tahan dan menyerah. Dia sudah stres. Dia sudah hidup dalam kedukaan. Bapak Ibu bisa melihat, kami masih tetap semangat melayani Tuhan. Dan kami tidak pernah menyalahkan Tuhan ataupun mempertanyakan kenapa Tuhan begini dan sebagainya. Kami belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu setia. Di dalam kami menjalani itu semua, kami boleh melihat pembelaan Tuhan. Tetap kami bisa melihat Tuhan di dalam sisi kami sedang sulit. Sulit masalah keuangan karena biaya-biaya yang cukup besar. Sulit karena ketika ada hal-hal yang seperti orang tua saya itu dia karena sudah tua, tensi dan sebagainya, jantung dan sebagainya, mungkin bermasalah pada saat dioperasi dan sebagainya. Dan banyak hal yang lain. Tapi kami mau berkata, Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia itu baik. Dan saya percaya bahwa yang terakhir begini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu terkasih, begini. Memang saya mengakui bahwa dalam menjalani 3 hal tersebut berat sekali. Tetapi saya tidak pernah meninggalkan doa saya. Dalam kondisi mama saya menjalani operasi yang pertama, saya sedang ada di Malaysia melayani suku di daerah Malaysia sana, di bagian Sabah sana. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu terkasih, di dalam pelayanan saya, suku Bajau, saya ingat, mama saya sedang operasi, saya sendiri sedang pelayanan. Tapi saya menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Saya percaya Dia itu pasti memberikan pada kami jalan keluar. Semua akan baik. Sampai selesai saya pelayanan, saya mengontak ke Indonesia untuk mengetahui kondisi orang tua saya. Dan puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Dan Bapak Ibu terkasih, Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan Bapak Ibu terkasih berpikir bahwa hari ini Anda mengalami pencobaan-pencobaan yang berat. Anda nggak sanggup lagi. Saya mau berkata lewat kesempatan ini, masih ada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ingat, Dia tahu siapa Anda. Dia tahu Anda mampu. Dia tahu Anda bisa melewatinya. Dengan pesan saya saat ini, apabila kondisimu sedang berat, Anda bisa melihat contoh bahwa saya seorang hamba Tuhan pun, saya punya 3 peristiwa yang beruntun. Bukan jaraknya jauh-jauh, beruntun dari bulan ke bulan, nyambung terus gitu. Dan saya mau bilang, kami bisa kuat. Kami masih tetap memuji Tuhan. Kami masih tetap membaca firman. Kami masih tetap melakukan aktivitas melayani Tuhan. Kami masih tetap menganggap bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu setia. Oleh sebab itu saya mau berkata pada Bapak Ibu terkasih, kalau kondisimu saat ini berat, Anda ingat, Dia tidak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatanmu. Dia Allah yang setia. Dia Allah peduli pada Anda. Jangan khawatir. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetap mendekat pada Tuhan. Saya berdoa supaya orang-orang yang saat ini mungkin yang sedang mengalami kondisi yang sama dengan saya, Anda ini mendekat kepada Tuhan. Anda dengar firman Tuhan ini. Dan saya mau bilang, biar Anda tahu bahwa Tuhan masih peduli pada Anda. Kembali pada Yesus. Berdoa sama Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Alkitab berkata, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia pasti kasih Anda jalan keluar. Jalan keluar, solusi dari hal yang
Anda lihat pintu sudah tertutup, Dia akan bukakan jalan buat Anda. Dan terakhir dikatakan sehingga Anda dapat menanggungnya, sehingga Anda bisa melewati itu semua dengan baik. Percaya Tuhan menyertai kita semua. Dan terus maju bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.